Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Alhamdulillah, sudah sepatut dan pantas untuk kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung. Puji serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan cahayanya menunjukkan kita jalan kebenaran, jalan yang lurus, jalan yang betul-betul insyaallah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya tidak akan berlama-lama. Saya senang sekali akhirnya bisa mampir di Cilengsi. Alhamdulillah. Jika disebutkan tadi nama saya Dewa Putu Adi, jelas bukan nama Muslim, karena saya terlahir di Bali, beragama Hindu. Kakek saya Hindu, pendeta. Kemudian bapak saya juga Hindu, ibu saya juga Hindu, semua keluarga saya juga Hindu. Saya lahir di Bali 30 tahun yang lalu. Saya Muslim, saya nggak mau dibilang mualaf lagi, karena kalau baru seminggu, 2 minggu mungkin mualaf gitu. Tapi saya sudah alhamdulillah sejak 2017, berarti sudah 3 tahun kurang lebih saya Muslim insyaallah. Alhamdulillah. Walaupun dibuang keluarga, dibuang saudara, tapi Allah mengganti dengan banyak saudara buat saya. Alhamdulillah. Saya kemanapun bertemu dengan saudara-saudara Muslim saya, dan itu tidak bisa saya ungkapkan kebahagiaannya. Istri saya juga pun mu'alaf, termasuk anak-anak saya. Dan alhamdulillah sudah meninggalkan musik saya. Ada yang tahu grup band saya? Ya? Ada yang tahu grup band saya? Lagunya gini, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan tentang dia. Nah, itu lagunya. Saya gitaris di band itu, tapi ya sudah lama, sudah saya tinggalkan, dan saya sekarang coba untuk di dunia film layar lebar. Saya mencoba dan berusaha untuk apa yang saya bisa dakwahkan dalam film, karena tidak mudah dan sulit juga untuk bagaimana mulai berdakwah. Sangat sulit. Ketika dulu saya masih main musik, saya terlalu sibuk dengan dunia, karena hari-hari saya cuma manggung TV, itu saja, atau studio rekaman, hanya itu, tidak lebih. Bahkan di album kemarin yang terakhir pun itu sehari saya bisa 2 kota itu, 1 hari. Pagi di kota yang lain, nanti malam sudah di kota yang lain lagi, pulang lagi tengah malam, subuh sudah jalan untuk stasiun TV, dan selalu seperti itu. Seperti tidak punya Tuhan dan tidak kenal Tuhan. Tapi saya mulai mencari tentang Tuhan, tapi karena saya bukan Islam, saya mencari Tuhan saya ya di agama saya. Jadi kalau misalnya ada yang mendengar, wah saya masuk Islam karena saya membandingkan agama saya dengan Islam ini, tapi mencari Tuhannya di Islam. Apalagi Islam kan banyak sekali musuhnya gitu. Saya dari dulu bingung gitu, kenapa Islam dimusuhi gitu.
Islam satu-satunya agama yang Tuhannya tidak kelihatan. Nggak ada gambarnya, nggak ada patungnya, nggak ada fotonya. Coba lihat agama lain, ada semua. Dan kenapa Islam dimusuhi? Pasti ada yang nggak beres. Saya bilang gitu, pasti ada yang nggak beres dengan Islam. Apakah saya dulu benci Islam? Ya, sangat benci Islam. Melihat orang sholat, orang ke masjid, belajar agama Islam, buat apa? Harusnya kejar kesuksesan di dunia. Gitu pikir saya dulu. Kemudian saya mulai berpikir, kenapa teman-teman saya di dunia entertain, mereka punya harta, mereka terkenal, ya, mereka punya popularitas, ya. Apa yang mereka mau biasanya mereka mudah sekali dapatkan. Tapi sering nggak kita dengar ada artis mati bunuh diri? Ada nggak? Ada. Bahkan untuk saya mulai untuk mencari apa yang agama saya ajarkan, apa yang Tuhan saya ajarkan. Sampai akhirnya saya PKL, praktek kerja lapangan, pertukaran pelajar. Waktu itu ke negaranya Sahrul Khan waktu itu, ke India. Ke India saya belajar, wedanya berbeda lagi, itu dengan bahasa Hindi. Belasan tahun belajar bahasa Sanskerta, sekarang sampai di India harus mulai belajar lagi bahasa Hindi. Pusing memang, tapi saya harus belajar. Saya harus cari Tuhan. Tuhan kayak apa dan bagaimana. Sampai akhirnya, subhanallah, masya Allah, saya bertemu dengan guru saya, yaitu Dr. Zakir Naik. Bertepatan dengan beliau pun saya disahadatkan. Saya belajar banyak dengan beliau untuk cari tahu. Ternyata itu sudah ada di Al-Quran. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim wa shadaqar rasul. Ternyata memang sudah ada. Dalam kitab agama-agama mereka ada tentang Islam, ada tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu. Mereka baca, tapi mau ikut? Tidak. Dalam kitab saya itu disebutkan siapa yang datang. Orang Hindu itu menunggu tentang Kalki Awatara. Kita sekarang punya smartphone. Ini lebih pintar daripada kita. Kita cari translator, cari terjemahan apa itu Kalki Awatara. Artinya utusan terakhir. Dan punya nama kecil, nama panggilan, yaitu Narasangsa, atau biasa kalau orang di Bali atau orang Hindu itu menyebutnya Narayanam, artinya yang terpuji. Siapa? Burbuaswah tat sawitur wareniam bargo diwasyo dioyona prancodayat. Tidak disusui oleh ibu kandungnya, pergi dari kota kelahirannya, lahir di tanggal 12 bulan ketiga, pergi dari kota kelahirannya dan kembali lagi ke kota kelahirannya, dihadiahi kendaraan tercepat, berbekal pedang dan panah, berperang dengan 4 sahabatnya. Nama ayahnya Visnuyas, artinya hamba Tuhan. Nama ibunya Sumatri, artinya bijaksana, lemah lembut. Banyak sekali. Banyak. Dan ini bukan isu baru. Sejak tahun 1860 banyak sekali pandit di India yang sudah mengajak umat Hindu untuk masuk ke dalam Islam. Jadi bukan hal baru.
Dan waktu saya dulu PKL di India, ini ada hal yang betul-betul tidak bisa saya lupakan. Sampai akhirnya saya coba mempertanyakan dengan tanda besar tentang agama saya. Waktu itu saya dorm itu asrama. Dan semua mahasiswanya itu mahasiswa Hindu dari berbagai negara, termasuk yang India, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, banyak. Dan Hindu Indonesia saya waktu itu cuma 4 orang. Kita di Hindu itu mengenal namanya Trisandya. Trisandya itu artinya ibadah 3 waktu. Jam 6 sore, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore. Dan biasanya teman-teman saya tuh jam 6 sore itu suka ngajak saya jalan-jalan. Ayo kita jalan-jalan. Sebentar, saya harus ibadah dulu. Saya harus ibadah sore dulu. Oke, dia tungguin saya ibadah. Selesai saya ibadah, mereka bertanya, apa yang kamu lakukan? Katanya. Lah, saya bingung ditanya begitu. Saya bilang, saya habis ibadah, saya habis berdoa. Itu cara apa? Cara Hindu, saya bilang. Kami semua Hindu, tapi tidak ibadah seperti kamu, katanya. Saya bingung. Ternyata Hindu beda-beda. Jangankan dengan negara lain, Hindu yang ada di Bali dengan yang di Lombok beda. Hindu yang di Bali dengan yang di Lampung, dengan yang di Gunung Tengger, Jawa Timur beda. Bagaimana dengan Islam? Ternyata Islam sama semua. Nggak ada sholat zuhur di Jawa dia pakai bahasa Jawa gitu. Cuma pakai bahasa Arab, 4 rakaat, waktunya saja yang berbeda. Di Cilengsi ini sholat Isya sama sholat Isya di Chicago Amerika sama, beda waktu saja. Tapi cara sama, bacaannya sama, gerakannya sama. Agama lain ada tidak seperti itu? Tidak ada. Ya walaupun banyak Islam yang Masya Allah luar biasa, ajaib buat saya ya. Saya ketemu tuh, saya dakwah 3 tahun ini untuk menghimpun semua teman-teman mu'alaf di seluruh Indonesia. Saya pernah ke Cirebon. Cirebon itu ada namanya Jasun, Jawa Sunda, pernah dengar gak? Nabinya Tugimin namanya. Iya benar ada. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Allahu Akbar. Dia bahasa Jawa pakainya. Ini ajaib nih. Dan saya tidak hanya berdakwah kepada teman-teman saya yang mu'alaf, mungkin yang dari Bali, mungkin yang dari luar Bali, atau yang dari agamanya Hindu saja, tidak. Saya coba untuk mempelajari bagaimana Islam. Ternyata masih banyak saudara-saudara muslim kita. Saya tidak mau membicarakan tentang khilafiyah dan segala macam halnya, tapi yang masih pakai adat istiadat Hindu. Demi Allah masih. Makanya kadang-kadang kemana-mana saya dibilang Wahabi. Saya kasih KTP saya, demi Allah dewa, bukan Wahabi. Ente Wahabi, bukan dewa. Masih aja dibilang. Tapi saya bilang, buat apa saya lelah meninggalkan keluarga saya, meninggalkan kampung halaman saya, meninggalkan agama saya dan masuk ke dalam Islam, tapi Islamnya masih ngikutin dengan cara agama saya yang dulu. Dan itu masih banyak. Contoh kayak tumpengan. Tumpengan itu Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Tumpengan. Wow, berarti nggak antum ngelarang tumpengan? Kalau ngelarang bawa ke rumah sini saya makan. Bukan. Bukan itunya yang dilarang. Itu kan makan-makan. Silahkan makan. Mau makan tumpeng silahkan. Ramai-ramai makan sama-sama silahkan. Yang jadi masalah kadang-kadang mereka tumpengan, tujuannya atau niatnya buka kantor baru, usaha baru, oh biar nggak datang bala, biar laku keras, biar nggak diguna-guna. Nah ini yang salah. Ini yang salah.
Saya juga coba diskusi dengan guru-guru saya seperti Halid Basilama, Ustadz Firanda, Ustadz Syafiq Riza, Subhan Bawazir, Ali Hasan Bawazir, Haikal Hasan juga guru saya, Ustadz Abdul Somad juga guru saya. Dan alhamdulillah saya diberi tempat tinggal di Bekasi sana, bersebelahan dengan tetangga saya yang luar biasa, Ustadz Adi Hidayat. Itu beliau yang mendidik saya untuk membaca Quran, menghafalkan Quran. Saya coba untuk diskusi. Oh, katanya Wahabi tahlilan bid'ah. Saya bilang, siapa yang bilang? Orang tahlil kok. Tapi kalau hitungannya 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, demi Allah itu cara Hindu. Kalau mau setiap hari silakan. Oh, saya seminggu, sebulan berturut-turut saya mengirimkan doa buat ahli kubur. Saya tahlilan, membaca tahlil. Tafadhol. Hitungannya yang jadi masalah. Dan itu ada di Weda. Saya diundang tahlilan, datang. Tapi kalau hitungannya dia pakai hitungan Hindu, oh nanti ada 7 harian. Kalau biasanya ibu hamil, oh nanti ada 7 bulanan. Boleh nggak kita datang mendoakan janin atau jabang bayi supaya nanti lahir menjadi anak yang soleh, solehah? Boleh, boleh. Tapi jangan pakai hitungan Hindu. Karena Hindu ini datangnya dulu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya agama Hindu itu punya dewa tertinggi. Bukan saya ya. Dewa tertinggi itu Brahma. Lengkapnya Brahmana. Orang Yahudi bilangnya Afram. Saudara kita yang Nasrani bilangnya Abraham. Kita menyebutnya Ibrahim alaihissalam. Itu cuman sama-sama aja. Enggak. Dewa Brahma punya istri. Namanya Dewi Saraswati. Kata wati di belakang itu menunjukkan gender, bahwa dia wanita. Saraswati. Siapa istri Nabi Ibrahim alaihissalam? Sayyidah Sarah. Belum lagi Dewa Indra, belum lagi Dewa Wisnu, macam-macam. Dewa-dewa di Hindu ada 99. Kadang mualaf datang ke saya, "Bang, tadi teman kantor saya nanya, saya Islamnya NU apa Muhammadiyah?" Allahu Akbar. Saya bilang, sudah kamu Islam. Kasihan, mualaf itu kasihan. Dan kita secara tidak sadar, umat Islam diadu domba, dipecah. Yang celananya cingkrang ngatain yang pakai sarung, yang pakai sarung ngatain yang jidatnya hitam. Ini siapa yang ngajarin? Ramai di media sosial seperti itu. Dan saya selalu membalas seperti yang mereka bilang, kok ada ajaran seperti ini? Kok ada ajaran seperti ini? Wallahi itu dari Hindu, saya bilang. Itu dari Hindu. Jangan ikuti. Dari zaman ulama kita dulu, zaman tabi'in, para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, berbeda pendapat itu sudah lumrah. Banyak. 4 imam mazhab itu murid dan guru. Pernah berbeda pendapat? Pernah. Sering. Ribut? Enggak. Saya pernah di pedalaman Bekasi sana, saya diundang gara-gara jemaahnya ribut. Imamnya enggak kunut. Ditarik keluar, ditendang. Berantem. Saya bilang, ya Allah, Pak, itu tuh yang masih tidur semua bangunin. Ustadz kunut enggak? Saya enggak kunut. Tapi kalau imamnya kunut, ya saya kunut. Masa sujud sendiri? Aneh.
Kita dibikin kayak begitu. Itu kerjaan siapa? Wallahi itu kerjaan Yahudi, Syiah, orang-orang kafir. Kita ribut sama-sama Islam, mereka tepuk tangan. Saya nggak kebayang gitu kalau umat Islam saling berperang, ya. Di sana teriak Allahu Akbar, sini juga teriak Allahu Akbar. Saya mau ikut yang mana? Mu'alaf bingung. Bang, kita kemana? Udah duduk aja. Liatin. Sampai kapan kita kayak begini? Data kita di Mu'alaf Center aja untuk wilayah Jabodetabek, kita alhamdulillah selama 4 tahun belakangan ini sudah mensahadatkan lebih dari 68.000 orang. Data nasional 1.800.000 orang. Itu belum digabung dengan dai-dai yang lainnya seperti Ustadz Fadlan yang dari tahun 70 sudah berdakwah di Papua, sudah 2 juta lebih mu'alaf di Papua. Bahkan alhamdulillah kita sudah mendirikan Mu'alaf Center di tengah kota Tel Aviv, Israel. Ada 4.000 mu'alaf Yahudi di sana. Aman. Karena itu isinya adik mereka, kakak mereka, saudara, bapaknya, ibunya, nggak berani dia apa-apain. Berdiri. Jadi kita yang mayoritas Islam di Indonesia, tapi Islamnya kayak begini. Saling bermusuhan, saling beda pendapat begini segala. Allahu Akbar. Saya teman-teman mu'alaf itu kasihan. Betul-betul kasihan. Bang, kemarin saya baca buku. Saya sholat iftitahnya agak saya kencengin. Allahumma bait baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Teman saya di belakang bilang, ente Muhammadiyah ya? Ya Allah, saya bilang ini capek seperti ini. Kita yang Islam ini bersatu harusnya. Dimulai dari mana? Dari yang muda. Demi Allah. Dari yang muda, yang sibuk di media sosial. Jadikan dakwah. Karena dakwah tidak harus di depan mimbar, tidak harus jadi ustadz. Saya juga nggak pantas sebetulnya dipanggil ustadz. Ustadz dewa, nggak nyambung. Kalau ustadz Abdullah, ustadz Muhammad, ya bagus. Ustadz dewa gitu kan jauh gitu. Maksudnya nggak nyambung. Biasa dipanggil Bang Dewa, Mas Dewa gitu aja. Dan saya senang membicarakan seperti ini kepada teman-teman yang muda. Karena yang aktif di media sosial ini yang muda. Sampaikan Islam dengan lembut. Saya ajarkan teman-teman mu'alaf, saya sharing dengan mereka, Bang, gimana caranya? Abang udah mensahadatkan ribuan orang, gimana caranya? Saya bilang, saya tidak berdebat dengan mereka. Saya jawab pertanyaan mereka tentang Islam. Dan saya tidak mendiskusikan di luar apa yang mereka bicarakan. Ingat Rasulullah SAW yang setiap sore menyuapi seorang buta Yahudi. Betul? Pernah nggak Rasulullah membacakan ayat kepadanya? Qalamullahu ta'ala. Dibacain gitu sambil disuapin gitu. Nggak pernah. Islam harusnya seperti itu. Yang dia tunjukkan adab yang sudah mulai hilang. Melihat saudara kita kalau pakai peci, pakai kopiah baru assalamualaikum. Loh, yang pakai baju olahraga futsal nggak disalam. Yang pakai dasi, pakai kemeja, pakai celana jeans nggak disalam. Lisan kita ini harus biasa mengajak. Karena tugas umat Islam berdakwah ini maksudnya mengajak, bukan maksa. Ajak. Dari rumah jalan sendirian ke masjid, ada tukang bakso, tukang somai, satpam, segala macam. Kenapa nggak diajak? Bang, asar bang, sholat dulu yuk, ke masjid dulu yuk. Bang, zuhur bang, masjid dulu yuk. Nggak peduli jawabannya apa. Tugas kita cuma ngajak.
Mereka nggak mau, halas. Mungkin besok ajak lagi. Nggak bisa juga, besoknya lagi ajak. Nggak berhenti. Itu yang saya selalu bilang ke teman-teman mu'alaf. Kadang-kadang teman-teman mu'alaf itu diledekin. Dia pakai celana agak naik sedikit dari mata kaki. Minggir-minggir, Ustadz mau lewat. Diledekin. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang, ini biasa ibu-ibu, ada perempuan akhwat gitu pakai baju seksi, tank top, celana pendek. Saking pendeknya balapan semua celana dalam. Nggak pernah pakai hijab, tiba-tiba pakai hijab, sholat di masjid. Kira-kira dirangkul apa dibully? Dirangkul apa dibully? Wallahi dibully. Bener, ibu-ibu garis keras emang kayak begitu pasti. Wah, itu tuh yang dilirik sama suami saya tuh. Itu nggak gitu caranya. Neng, kok nggak pakai jilbab? Panas bang. Ih, neraka jahanam. Nggak gitu. Kasih tahu baik-baik. Kalau pakai jilbab pasti cantik. Kita diajarin begitu Islam, dan teman-teman mu'alaf diajarin seperti itu. Yang kita ajarkan, kuatkan tauhidnya. Karena tauhid pondasi. Sudah tauhidnya bagus, baru dia mulai belajar Iqra. Bahkan rekor dunia untuk penghafal Quran itu masih dipegang kita, Mu'alaf Center Indonesia. Namanya Christine, keturunan Chinese. Demi Allah cantik banget, umurnya 19 tahun, tinggal di Pontianak. Dia hafal Quran dari mulai dia syahadat sampai dia hafal Quran 17 hari. Ada di YouTube, coba cari. Makanya dikasih hadiah waktu itu sama Mr. Osama, Duta Besar Arab Saudi waktu itu. Dikasih haji dengan fasilitas VVIP. Ada juga penghafal Quran yang sekarang umur 12 tahun, namanya Fajar. Pernah lihat? Yang mohon maaf sekali ya, duduk di atas kursi roda, kepalanya begini, terus ngeces, terus dokter bilang kapasitas otaknya itu cuma 4%. Kok bisa hafal Quran? Bagaimana dengan kita yang normal? Bagaimana dengan kita yang semuanya sudah disempurnakan oleh Allah, tidak ada kurang, gak mau hafalin Quran, gak mau mengenal agamanya. Kalau ada kenalan dengan orang yang Hindu, yang agamanya Hindu, tanya, kamu pernah baca Weda tidak? Pernah megang Weda tidak? Pernah buka Weda tidak? Wallahi demi Allah, orang Hindu itu dilarang untuk membaca kitab suci Weda, kecuali kalau dia sedang belajar agama atau keturunan Brahmana atau ayahnya pendeta, kakeknya pendeta dan sedang belajar agama Hindu, baru dibolehkan. Tapi kalau tidak, mereka tidak boleh baca kitab suci Weda. Bayangkan punya agama tapi nggak boleh baca kitabnya. Sama nggak dengan Islam? Sama nggak dengan Islam? Sama. Umat Islam gampang punya Al-Quran. Bahkan satu rumah ada 10 Al-Quran, tapi berdebu, nggak dibaca, nggak dibuka. Kadang buat nyimpen duit. Sama. Bagaimana kita mengenal agama kita, bagaimana kita mengenal Tuhan kita, tapi tidak membaca kitabnya. Oleh karena itu mereka beda semua, karena menurut tafsirnya masing-masing. Lihat, hari raya Hindu di Bali, ada Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, dan segala macam, Tumpek Landep. Banyak hari raya Hindu di Bali, tapi kenapa kok hari raya itu tidak ada di India? Ada Nyepi di India, Galungan, Kuningan ada? Gak ada.
Mereka bingung dengan agamanya sendiri, mereka tafsir-tafsirkan sendiri. Kenapa orang Hindu menghormati sapi? Karena ini ajarannya dulu dari zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim punya ayah namanya Azar, pembuat patung berhala, patung samiri, anak lembu, sapi, dihormati sampai sekarang. Iya, sama mereka, iya. Kencingnya diminum, iya. Kotorannya dibilang berkat, iya. Kalau ada badannya yang sakit itu dioleskan pakai kotoran sapi, iya. Islam ada nggak yang begitu? Ada. Ada. Suro digiring tuh, Ki Slamet kalau nggak salah namanya. Nanti kalau dia buang air besar di jalan, rebutan itu. Ada nggak? Ada. Saya udah nggak takut ngomong kayak gini, udah banyak saya diomongin di YouTube, biarin aja. Jadi kalau nonton video saya di YouTube itu baca komen semua makian aja isinya. Saya cuma ngasih tahu. Percaya syukur enggak ya udah. Kamu Islam seperti apa? Islam nyembah keris? Hah? Minta ke ahli kubur? Hah? Ziarah? Iya boleh. Sunnah. Tapi minta. Minta nomor, minta jodoh. Lah. Udah jomblo, blow on lagi. Minta jodoh ke situ, ke Allah. Ada yang mualaf di sini? Ada yang mualaf? Hah? Enggak ada. Ada yang pernah mensahadatkan orang di sini? Halo? Ada? Berapa orang? Satu, dua. Ada? Kenapa? Padahal ladangnya banyak. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an itu selisih 2 tahun dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir tahun 571, beliau lahir tahun 573. 1 hari setelah sahadat, besoknya itu membawa 9 orang mu'alaf. Ada Al-Quran? Belum. Baru Al-Alaq keluarnya. Ada kitab hadis? Belum. Baru 1 hari dia masuk Islam. Kok bisa bawa mu'alaf? Kok bisa mensahadatkan orang? Pakai apa? Kita yang di handphonenya Al-Quran ada, 12 kitab hadis ada, belum berani mengenalkan Islam. Allahu Akbar. Sampai kapan? Mengenalkan Islam, karena buat saya mereka tidak benci Islam. Mereka tidak benci Islam, mereka hanya tidak kenal Islam. Tugas kita mengenalkan kepada mereka. Alhamdulillah saya punya guru yang luar biasa. Kalau ada datang, dia mau bertanya tentang Islam, saya intip dulu apa kitabnya dibawa. Oh ternyata kitab Katolik. Saya udah tahu ayat apa aja di dalam situ. Oh dia Buddha, bawanya ini. Oh saya tahu yang akan saya bahas. Oh dia Hindu, aman. Paling paham saya. Saya dibilang barang langka katanya. Karena banyak Hindu yang masuk Islam banyak, tapi Hindu yang paham Weda masuk Islam itu katanya sedikit. Dan saya takut. Saya sebentar lagi kita mau Isya. Saya tutup dengan yang terakhir saya bicarakan. Saya sebenarnya tidak ingin berdakwah. Malu. Tapi guru-guru saya, Ustadz Adi Hidayat, teman saya, Ustadz dari Sulaiman, dan masih banyak lagi bilang, dosa antum banyak loh. Dah, dari mana? Kan saya udah sahadat. Aman dong? Iya dong, harusnya dong. Enggak. Lagu ente yang di TV, di radio masih banyak enggak? Allah, saya bilang banyak.
Coba bayangkan kalau misalnya ada dua orang, ikhwan, akhwat, berduaan di kuburan misalnya. Misalnya, sekarang pakai pacaran soalnya kuburan kan. Terus dengerin lagu antum katanya. Habis dengar lagu itu langsung berzina. Jadi asbab nggak lagunya? Ada orang putus cinta sendirian di kamar dengerin lagu saya, lumpuhkanlah ingatanmu, sedih, bunuh diri, jadi asbab. Ya Allah, banyak banget dosa aneh. Mana badan panu semua, satu badan ini penuh semua. Saya sampai sedih. Gimana ngapusnya ini? Udah pernah ke temen gitu yang punya mesin untuk ngilangin itu. Hilangin dong. Wah, sebanyak ini meledak mesin aneh katanya. Nggak bisa dihilangin, sampai akhirnya diundang di DLN, Dai Lapas Nasional. Saya pegang 5 lapas sekarang, di Cipinang, Pondok Bambu, Salemba, di Bogor, Paledang, di Bogor ada Gunung Sindur. Teman-teman saya ajak, ayo kenal Islam, kenalin Islam yuk. Kita cuma mengenalkan Islam. Islam begini-begini. Enggak begitu, yang betul tuh begini. Gitu doang kok. Insya Allah. Mudah-mudahan waktu yang sedikit ini, maaf juga, mungkin di sebelah nanti Bada Isya insyaallah, atau kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang kenal dengan agama kita sendiri, umat yang istiqomah, umat yang tidak mudah dibodohi untuk terpecah belah. Insyaallah. Afwan kalau ana ada salah ucap, insyaallah kita bisa bertemu lagi. Subhanaka wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi